melihat sebuah kepala ada di atas meja. Kepala doang. Dan satu hal lagi, di atas meja gue itu ada cermin. Dari cermin itu ada sosok perempuan. Gue nggak tahu itu nenek-nenek atau apa. Rambutnya gimbal. Selesai itu andukan. Setelah andukan, udah selesai. Pas gue buka pintu toilet itu, di depan pintu itu berdiri anjir. Kalau terlepas saat itu gue nggak halu atau kayak gimana, demi Allah gue bisa meyakinkan itu real. Hai sob, selamat datang di channel Wadijime. Kalian sedang menyaksikan playlist horror paranormal experience channel Wadijime. Oke, kali ini setelah kita kemarin mendengarkan cerita gue, kisah gue yang gue dapat dari masa-masa SMA. Nah, tibalah momen dimana gue bakal menceritakan kisah-kisah horor atau paranormal encounter yang gue alamin ketika gue di bangku kuliah. Gue kuliah itu di salah satu universitas negeri tahun 2000-an, awal-awal tahun 2000-an. Nah, di zaman gue kuliah ini lumayan banyak paranormal experience yang gue alamin. Kembali gue ceritakan lagi, sebenarnya gue nggak mau ngasih statement kalau gue itu indigo atau apa, enggak. Gue nggak mau sama sekali, karena menurut gue itu adalah sebuah kekurangan ya. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan memang tidak bisa untuk melihat hal-hal seperti itu. Tapi memang pada kondisinya ada beberapa orang yang bisa mengalami kondisi atau pengalaman seperti itu. Disclaimer dari awal, gue kasih tahu cerita ini cuman gue ceritakan hanya sebagai hiburan, tujuannya untuk menghibur subscriber gue atau viewers yang melihat video ini. Tidak lain, tidak bukan, hanya untuk memberikan konten. Terlepas kalian percaya atau enggak, itu balik lagi ke pribadi kalian masing-masing. Jadi segala cerita horor yang ditampilkan oleh Wadijime itu tujuannya hanya sekedar hiburan. Dan jika ada nama, tempat, tokoh mempunyai kemiripan di luar sana, semuanya itu hanya kebetulan saja. Tidak ada niat ataupun tujuan untuk menyamakan cerita, nama, dan tokoh, atau ya istilahnya untuk pada akhirnya menyebabkan keributan setelah kalian melihat cerita ini. Jadi ya balik lagi ke kalian, jika seandainya ada kemiripan apapun itu, gue yakinkan itu semua kebetulan saja. Nah, untuk tidak berlama-lama, mari kita masuk ke video. Seperti yang gue sounding tadi di intro, gue kuliah di salah satu universitas negeri yang ada di Indonesia. Di tempat kuliah ini, gue tinggal di sebuah komplek yang memang dikhususkan untuk para mahasiswa. Jadi kompleknya itu ada dalam suatu lingkungan yang mana bangunannya itu di depan bangunannya itu ada bangunan utama. Bangunan utama ini maksud gue bangunan besar. Nah, bangunan ini juga terdapat kantin. Di lantai 2-nya itu ada kayak ruang seminar yang memang diperuntukkan seandainya jika ada acara, ruangan itu bisa digunakan untuk ruangan rapat, ruangan acara apapun itu, karena memang cukup luas kondisinya. Di bawahnya itu ada kantin, terus di sebelah kantin itu pintu utama dari bangunan ini. Di sebelah pintu utama ini ada dioperasikan oleh sebagian mahasiswa untuk bisnis air galon. Jadi di situ ada tempat air galon. Sedangkan untuk tempat tinggal mahasiswa ini ada beberapa blok A, B, C, D. Setiap bloknya ini terdiri dari 7 bangunan. Satu bangunan itu dibagi 2. Jadi terdapat 2 rumah dalam satu bangunan ini. A, B, C, D ini jadi ada 7 bangunan. Jadi 7 bangunan ini terdapat 14 tempat tinggal. Dari setiap satu tempat tinggal ini terdapat 2 kamar, 1 ruang tamu, dan 1 toilet dan dapur. A itu ada 1A dan 1B. Nah, 1A ini bangunannya sama semua, bentuknya sama, besarnya sama. Jadi setiap bangunan itu ada 2 kamar, 1 toilet, 1 dapur, dan 1 ruang tamu. Cukup luas untuk mahasiswa saat itu. Jadi satu rumah itu ada, gampangnya seperti ini, satu bangunan itu ada 2 pintu. 2 pintu, jadi satu bangunan itu ada 1A dan 1B, dan diisi oleh 2 orang. Nah, A dan B ini diperuntukkan untuk perempuan, C dan D itu diperuntukkan untuk laki-laki. Pertama kali gue diterima di universitas ini, gue langsung dapat dibantu oleh kakak tingkat gue waktu SMA untuk bisa dapat tinggal di daerah tersebut, di area perumahan mahasiswa tersebut.
Gua tinggal di blok C, jadi areal C. Jadi bangunannya ini kayak ini, A, B itu saling berhadapan, C, D itu saling berhadapan. Antara B dan C itu saling membelakangi. B, C itu saling membelakangi. Dan dari C itu kita bisa langsung melihat ke pintu belakang asrama B. Dari B itu kita bisa melihat pintu belakang asrama C. Jadi seperti itu. Nah, dari pintu belakang A itu langsung tembok tinggi sekitar 2 meter atau 3 meter, dan di D itu juga tinggi tembok yang sama. Jadi kawasan ini ditembok sekelilingnya. Nah, menurut cerita, perumahan ini dibangun dulu di rawa-rawa, di atas rawa-rawa yang mana ditimbun di sana. Dulu areal itu adalah tempat hutan di mana pada masa dulu ada Petrus, kalau kalian tahu sih ya, penembakan misterius atau apalah, gue lupa. Jadi kalau ceritanya korban-korban yang oposisi pemerintah itu dibunuh dan dibuang di sana, di rawa-rawa tersebut. Jadi ketika pembangunan tersebut sering banget ditemukan kerangka-kerangka manusia ada di dalam rawa-rawa tersebut. Nah, balik ke cerita, A, B, C, D ini seperti yang gue bilang tadi, A, B untuk cewek, C, D untuk cowok. Gue tinggal di C, tempat tinggal gue itu nomor rumahnya 7C. Jadi 7C itu langsung nyatu dengan 7D. Antara bangunan 7 dan 8 itu ada lorong sekitar lebar 2 meter. Jadi setiap rumah itu dipisahkan lorong selebar 2 meter. Rumahnya terbangun terstruktur rapi. Perumahan ini sangat rapi. Jadi setiap tahun itu rumah jarang sekali kosong. Bahkan orang berbondong-bondong tinggal di sana karena memang lokasinya bagus, dekat dengan gate belakang universitas tempat gua berkuliah. Nah, kisah ini adalah kisah yang lumayan, dari sinilah akhirnya gua belajar berbagai macam tentang hal mistis, lebih mendalami hal-hal tersebut. Seperti yang gue ceritakan sebelumnya itu, gue bukan anak indigo, tapi pengalaman-pengalaman mistis itu juga sudah sering gue alamin dari kecil. Tapi gue nggak terlalu menggubris ya, karena memang takut saja. Karena gue takut waktu itu bersentuhan dengan hal-hal kayak gini. Seingat gue, pertama kali gue melihat sesuatu yang benar-benar di luar akal sehat itu adalah ketika gue masih berumuran 5 atau 6 tahun deh. Masih kecil banget, belum sekolah gue waktu itu. Tapi gue masih ingat, dimana waktu itu gue tinggal di sebuah kampung. Jadi di kampung gue itu, rumah tempat gue tinggal itu adalah rumah terakhir di kampung itu berada di daerah tersebut. Jadi ya gimana ya, istilahnya itu dari kampung gue itu berada di sebuah daerah di sebelah jalan utama. Jadi ada jalan utama, nah kampung gue itu membuka jalan baru selain jalan utama ini. Dan disitulah terjadi perkampungan, dibangun kampung baru, dan ujung jalan baru ini nanti juga bakalan bertemu di jalan utama tadi. Untuk pembentukan jalan ini ada sebuah bukit yang menurut gue itu dibuka untuk menjadi jalan, karena dari kesimpulan yang gue ambil saat-saat ini setelah gue bisa mengerti adalah kenapa itu gue tahu itu bukit, karena memang di antara jalan itu ada tebing. Jadi jalan itu berada di antara tebing. Jadi pikiran gue adalah memang tebing ini dibelah untuk dikasih jalan. Antara tebing ini, salah satu tebing di sebelah kanan itu dijadikan tempat pemakaman. Jadi pemakaman kampung. Di atas itu banyak sekali pemakaman. Dan rumah gue adalah rumah terakhir menuju kampung yang baru atau jalan utama, yang tembus jalan utama. Jadi setelah itu nggak ada rumah. Setelah rumah tempat gue tinggal itu nggak ada rumah lagi. Karena dari tempat gua tinggal itu kita bisa langsung melihat perkuburan makam-makam masyarakat yang ada di sana. Iya, jadi dari rumah kita bisa ngelihat gua bisa ngelihat areal perkuburan itu. Dan rumah itu dan perkuburan itu, pemakaman itu berada di atas bukit tadi yang gua bilang, dan itu masih dikelilingi oleh hutan bambu. Jadi bambu di tempat gua tinggal itu berbeda dengan bambu-bambu yang pernah gua lihat di daerah-daerah sekarang ya. Bambu di tempat tinggal gue itu gede-gede batangnya, segede-gede ini kali batangnya, dan itu rumputnya luar biasa banyak.
Kalian bisa bayangin lah, jadi di situ selain ada bambu, ada pohon-pohon lain juga yang besar, dan pemakaman itu berada di tengah-tengah hutan bambu dan pohon-pohon tersebut. Nggak jauh dari pemakaman itu juga banyak kok sawah-sawah, tempat-tempat orang yang tinggal di kampung gua itu nanam kebutuhan-kebutuhan yang bakalan dijual kayak cabe, kol, banyak deh pokoknya sayur-sayuran. Tapi memang sudah tidak ada rumah lagi. Rumah gua yang terakhir, rumah tempat gua yang tinggal itu yang terakhir. Dari rumah kita, seperti yang gue bilang tadi, bisa ngelihat ke arah perkuburan. Pertama kali gue melihat hal yang aneh adalah ketika saat itu hujan gerimis, maghrib, gue dengan nyokap gue baru balik. Gue lupa itu baru balik dari mana, dan kita langsung masuk ke rumah. Dan satu hal lagi, saat itu listrik belum merata di tempat gue. Rata-rata rumah itu kalau nggak pakai, kalau kalian tahu strongkeng, lampu strongkeng atau istilah lainnya lampu Petromax. Untuk punya lampu Petromax itu aja di kampung gua saat itu adalah sebuah privilege. Jadi kalau nggak punya lampu Petromax, kalau nggak pakai lampu teplok. Dari 100% yang tinggal di tempat gua itu baru 60% mungkin ya yang bisa afford buat punya listrik. Rumah gue belum punya listrik saat itu, jadi ya malam-malam itu juga udah sepi, pasti udah nyalain lampu teplok atau lampu Petromax. Nah, saat itu ketika maghrib gue nyampe balik dengan nyokap gue balik ke rumah. Di rumah gue itu masih pakai jendela itu nggak ada kaca, nggak ada apa, berjendela polos buka, dan yang kalian harus tutup buka ya kayak rumah lama, rumah kampung. Tapi di rumah gue daun pintunya itu nggak ketutup 100%, jadi ada celah-celah, jadi buat sirkulasi udara masuk. Jadi celah-celahnya itu agak sedikit miring ya, jadi kayak gini. Jadi celahnya itu dibikin kayak gini, jadi kita bisa ngelihat ke bawah sebenarnya. Tapi kalau orang ngelihat dari luar itu nggak kelihatan, tapi kita bisa ngintip dari celah tersebut. Nah, momen ketika gue balik sama nyokap itu ke rumah, tiba-tiba gue ngelihat keluar ke arah kuburan. Gue ngelihat ada api unggun. Itu sekitar 15 meter dari tempat gue. Pas gue ngelihat itu, gue mikir, ini kan hujan gerimis, terus ada api unggun. Api yang kalian tahu api unggun kayak gimana sih? Bener-bener api unggun yang kayak orang bakar sampah atau bakar kayu. Jadi kayak gitu apinya. Nah, terus gue bilang ke nyokap gue, "Mah, itu ada yang nyalain api unggun di luar," gue bilang. Terus nyokap gue bilang, "Nggak mungkin lah, mana ada yang nyalain api unggun hujan-hujan kayak gini," gitu. "Tapi bener itu ada," gue bilang. "Nggak ada lah, nggak mungkin," kata nyokap gue. Tapi nyokap gue nggak ngelihat apa yang gue lihat. Tapi gue tetap tuh, ketika nggak ada memang respon nyokap gue seperti itu aja, gue tetap tuh ngelihat api unggun tersebut. Itu udah agak gelap, karena di sana maghrib itu udah lumayan gelap ya. Gue lihat tuh api unggunnya. Saat itu sih gue nggak mikir, gue nggak takut sama sekali beneran. Api unggun yang gue lihat itu kayak merayap di tanah. Jadi api itu merayap di tanah, turun ke bawah, karena memang jalan yang menuju ke jalan utama itu menurun ke bawah. Nah, api ini juga menurun, merayap di tanah itu, di jalan tanah merayap, terus naik ke tangga, bukan ke tangga rumah. Jadi istilahnya itu seperti yang gue bilang tadi, itu ada jalannya itu bukit yang dibelah ya. Jadi sebelah kiri kanannya itu yang gue bilang, satu dijadiin kuburan, satu juga dijadiin persawahan, ladang buat orang-orang. Untuk naik ke atas itu bakal ada dibikin anak tangga dari tanah. Api itu perlahan-lahan naik ke arah ke anak tangga dan berjalan menuju ke pemakaman yang ada di bukit tersebut. Itulah yang pertama kali gue lihat. Gue nggak mikir aneh-aneh saat itu. Itu benar-benar api unggun jalan. Itu pertama kali gue ngelihat hal yang menurut gue di luar nalar sih. Bukan api yang terbang ya. Gue sampai saat sekarang ini belum pernah ngeliat ada api-api terbang kayak gitu, nggak ada. Yang pernah gue lihat itu cuma api kayak api unggun merayap di tanah, terus berjalan naik tangga menuju ke arah kuburan. Itu yang pertama. Nah, balik ke cerita tempat tinggal saat kuliah. Seperti kebiasaan sebelumnya, biasanya sih kalau gue menceritakan sesuatu dulu, pasti yang gue ceritakan yang gue alamin terlebih dahulu. Nah, sebagai yang gue ceritain tadi, bagaimana gue ngerti, gue sudah terpapar hal-hal yang kayak gitu dari kecil. Ketika gue kuliah, gue tinggal di perumahan mahasiswa ini.
hal-hal mistis seperti itu sudah lumayan sering terjadi. Misalnya saja ketika gua pulang dari kuliah, karena memang saat itu satu rumah itu diisi oleh 2 orang. Di semester pertama itu gue masih ada tinggal sama senior satu jurusan. Kakak tingkat gue ini jarang pulang saat itu, jadi gue tinggal sendiri. Karena memang hal-hal mistis itu sudah menjadi rahasia umum di tempat tinggal tersebut. Karena memang backgroundnya seperti yang gue bilang tadi, itu tempat ini dulu tempat pembuangan mayat yang mana dijadikan sebagai perumahan oleh salah satu orang yang punya kuasa di daerah sana, dibikin tempat tinggal mahasiswa dan disewakan. Hal-hal unik sih sudah sering terjadi di tempat tinggal gua ini, yang mana tempat tinggal gua ini lorong antara 6 dan 7 itu dipercaya sebagai tempat, kalau mereka sebut itu perlintasan. Jadi kayak apa sih, itu adalah areal di mana alam manusia dan alam tak kasat mata itu jalannya di situ gitu. Nanti juga bakalan banyak sekali ceritanya yang terjadi di sana, tapi gue lebih fokus menceritakan yang gue alamin terlebih dahulu. Hal tersebutlah yang istilahnya kenapa areal tersebut sering sekali terjadi hal-hal misterius atau hal-hal mistis di antara 6 dan 7 tersebut. Tempat gue sih nggak terlalu apa ya, karena memang saat kuliah kita sudah sedikit merasa kepercayaan kita terhadap hal-hal mistis itu juga sedikit menipis ya. Tapi ya kalaupun terjadi, kita sudah berusaha untuk bersikap atau merespon dengan biasa saja. Hal yang unik di tempat gua itu adalah ketika kadang nih gua pulang kuliah, pulang ke rumah, terus saat itu gua udah tinggal sendiri. Karena memang senior gua yang tinggal bareng gua itu udah nggak tinggal di sana lagi. Dia sibuk dengan urusan baru. Saat itu kalau gua nggak salah, dia lagi mencoba untuk ikut ujian mendaftar ke universitas lain. Gue tinggal sendiri, gue sering banget ketika gue masuk ke rumah itu, kan gak ada orang, tapi gue sudah membiasakan setiap masuk itu Assalamualaikum gitu. Gue ngucapin Assalamualaikum. Sering banget ketika gue ngucapin Assalamualaikum itu selalu ada jawaban Waalaikumsalam dari dalam. Dan itu gak ada orang sama sekali. Dan ada juga temen gue yang tinggal pas di sebelah gue, 7B, gue kan 7A, dia 7B, sering banget ketika manggil gue itu selalu ada jawaban dari dalam. Ngetok-ngetok pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum gitu kan, selalu ada jawaban dari dalam, Waalaikumsalam. Dan nyatanya gue nggak ada di dalam, nggak ada orang sama sekali di dalam. Itu keanehan-keanehan pertama yang gue alamin dan teman-teman gue alamin di perumahan mahasiswa tersebut. Nah, nyampailah ketika momen pertama kali gue merasakan yang apa ya, orang bilang itu ketindihan. Itu pertama kali gue ngerasain ketindihan di tempat itu, dimana posisinya gue itu di rumah itu gue yang mengalami ketindihan pertama kali. Jadi dimana kondisinya lu aware dengan lingkungan, lu bisa mendengar apapun yang terjadi di sekitar lu, tapi lu nggak bisa gerak. Lu nggak bisa gerak sama sekali. Lu bisa mendengar orang di sekitar lu bicara, tapi lu kondisinya lu tertidur, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan untuk teriak aja lu nggak bisa. Itu pertama kali gua mengalami kondisi seperti itu di tempat itu, maksud gua. Nah, gua mengalami ketindihan itu berkali-kali di rumah ini. Pantesan kenapa rumah ini memang jarang orang yang mau tinggal, karena terkenal 6 dan 7 itu orang takut tinggal di sana. Makanya ya sering kosong gitu ya kan. Walaupun kosong itu orang lebih memilih tinggal di tempat yang lain dulu. Kecuali orang yang baru. Orang lama nggak bakalan mau tinggal di antara rumah 6 dan 7. Karena mereka sudah tahu. Tapi kalau orang baru ya karena nggak tahu ya tinggal di situ aja. Itulah yang terjadi sama gua kondisinya. Ada momen ketika ketindihan itu sudah sangat mengganggu gue. Mungkin dalam seminggu itu gue bisa ketindihan 2 kali. Orang bilang sih gue sampai research, ya pokoknya apa sih yang tidak dilakukan orang, research. Gue mencari penjelasan secara logik, scientific explanation tentang ketindihan. Ya dia bilang kayak gini, tubuh kita sebenarnya sudah bangun, tapi sebagian dari muscle, nerve, otot-otot kita itu masih belum bangun, atau ya seperti itulah. Tapi
terlepas dari apapun itu, gue nggak ngerti kenapa ketindihan itu identik dengan kita bisa melihat berbagai macam hal-hal yang di luar akal sehat. Setiap ketindihan itu gue selalu yang istilahnya visual gue menampilkan sesuatu yang tidak wajar, pokoknya yang aneh-aneh. Ketindihan yang paling ekstrim adalah temen gue satu orang tahu banget nih ceritanya seperti apa. Jadi waktu itu gue ketindihan, tapi gue mencoba untuk bangun karena memang sudah ketindihan menjadi menjadi kebiasaan di sana. Awal-awalnya dimana ketika gue ketindihan itu selalu panik, tapi pada akhirnya gue selalu bisa melawan, sadar dari ketindihan tersebut. Terlepas itu ya gue berusaha membaca ayat kursi, gue selalu membaca ayat kursi. Ketika gue ketindihan itu gue selalu mencoba untuk membaca ayat kursi. Dari yang awalnya susah membaca ayat kursi, gue sudah bisa dalam kondisi ketindihan pun gue bisa mengendalikan pikiran gue gitu loh. Oh ya sudah ketindihan lagi. Jadi istilahnya sebelum tidur pun kalau gue mau ketindihan itu sudah ada sinyal ya ketindihan lagi gitu. Ya udah gue sadar, akhirnya baca ayat kursi, gue tenangin diri, terus gue paksa diri gue bangun dan bangun. Ada momen ketika saat itu mungkin setannya juga sudah mencoba, karena memang setan kroco-kroco ini udah nggak bisa lagi, mungkin ditambah lagi disuruh setan yang jauh lebih kuat mungkin ya. Pas gue ketindihan saat itu menjelang sholat asyar. Ketindihan bukan selalu malam, itu terjadi kapan saja yang gue alamin. Saat itu sholat asyar, gue lupa sholat asyar, gue tidur, tiba-tiba gue kebangun, tapi lagi aduh badan gue nggak bisa digerakin lagi, ya ketindihan lagi gitu. Akan tetapi ya udah deh, lakuin hal yang kayak biasa aja lah. Tapi ketika gue mencoba untuk melakukan hal yang biasa, hal yang biasa itu yang gue lakukan, gue mencoba membuka mata, menenangkan pikiran, terus membaca ayat kursi di pikiran gue. Gue nggak ngerti saat itu. Yang biasa gue lakukan adalah mencoba membuka mata terus membaca ayat kursi. Momen saat itu adalah yang gue rasakan, mata gue itu ditutup. Jadi mata gue tuh kayak diginiin, terus mulut gue tuh kayak ditahan seperti itu. Gue sadar ketika gue mencoba membaca ayat itu, Allah gitu. Itu yang gue sadari saat itu. Dan gue nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Gue panik di situ. Ini kenapa? Karena saat itu pertama kali yang ekstrim seperti itu gitu. Nah ketika itu, oh ya udah deh, gue tenangin diri, gue tutup mulut gue tutup mata gue mencoba memfokuskan membaca ayat kursi itu di otak aja. Ketika gue mau memfokuskan bacaan gue itu, tiba-tiba mata gue dipaksa dibuka, seolah-olah ada tangan yang istilah itu ngebuka mata gue, nahan kayak gitu, dan mulut gue tuh seolah kayak dibekep. Tangan gue itu dipegang, kayak ada yang megang kiri dan kanan. Mata gue dibuka, terus pandangan gue diarahkan ke atas meja yang ada di kamar gue. Saat mata gue itu ditahan untuk dibuka, gue melihat sebuah kepala ada di atas meja. Kepala doang. Gue kaget luar biasa. Di situ gue panik. Akhirnya gue pengen coba teriak, mencoba untuk melafalkan doa-doa karena memang panik juga kan. Biasanya gue bisa kontrol nih. Nah saat itu gue ngeliat kepala itu. Dan satu hal lagi, di atas meja gue itu ada cermin. Dari cermin itu ada sosok perempuan. Gue nggak tahu itu nenek-nenek atau apa. Rambutnya gimbal, seolah-olah langsung melihat gue tersenyum. Udah panik luar biasa, gue panik stres luar biasa. Tapi saat itulah gue mencoba menjamkan mata gue nggak bisa terpejam. Di situ pada akhirnya gue tekatkan bulat, anjir, ini udah luar biasa gangguannya. Gue tenangin diri gue berusaha kembali menutup mata gue gimana pun caranya. Gue fokuskan membaca ayat kursi di otak gue, di pikiran gue. Momen saat itu
potongan kepala yang di atas meja itu, dan gambaran nenek-nenek perempuan yang rambutnya gimbal, gue gak tahu nenek-nenek atau apa, hilang. Dan gue terbangun. Gue langsung ke 7B, dimana temen gue ada saksinya masih saat sekarang masih hidup. Langsung ngelihat, gue langsung buka pintu. Saat itu gue cuma pakai celana doang, celana jeans, pakai kutang, karena memang balik kuliah capek banget. Gue langsung tidur, gue langsung lari ke dia kayak gitu. Terus dia kaget, lu kenapa lu pucat banget, kayak habis ngelihat hantu. Tuh, itu respon pertama temen gue benar-benar pucat. Gue nggak sadar, gue tenangin diri, gue ceritain lah kondisinya kayak gitu. Ya udah, kejadian kayak gitu lagi, kata temen gue. Dari situlah momennya ketika itu gue berusaha mendalami hal-hal yang mistis kayak gini. Bukan, lebih cari tahu penjelasan logik tentang hal-hal kayak gini. Sampai pada akhirnya gue juga membaca, kalau kalian tahu Dialog dengan Jin Muslim, bukunya itu gue udah hafal. Gue akhirnya tahu juga bagaimana caranya untuk dealing dengan kondisi seperti itu. Nah, pada saat itu gue udah jarang banget yang istilahnya ketika gue dalam kondisi kayak gitu, gue sadar aja, gue diganggu, ya gue ngelawan. Jadi cara lepasnya ya seperti itu. Gue jarang banget mengalami yang se-ekstrim yang gue alamin tadi. Ya paling juga gangguan-gangguan seperti itu. Ketika sampai momen dimana tengah malam, gue challenge diri gue. Di belakang perumahan gue ini, antara B dan C itu ada pohon. Jadi kata orang sih, pohon itu istilahnya, pohonnya nggak terlalu besar, kecil. Pohonnya itu tempat sering dimana Kunti menampakkan diri. Nah, untuk men-challenge perasaan gue ini biar gue nggak takut, karena gini, salah satu yang gue pahamin dari apa yang gue pelajari, kalau kita takut maka energi dia semakin besar. Ketika energi kita yang besar, makanya dia yang kalah di situ gitu. Dan apa sih ya, satu hal lagi yang pernah gue dengar itu adalah ketika dihadapin dengan kondisi yang kayak gitu, ketika kamu ada di duniamu dan sesuatu yang datang ke duniamu itu, maka kamu jauh lebih kuat daripada dia, maka lawanlah. Kasarnya seperti itulah, biar gampangnya ya. Jadi istilahnya apa ya, misalnya kayak gini nih, lu lawan ikan hiu di laut, pasti kalah lu. Tapi ketika lu lawan ikan hiu di darat, pasti lu menang. Jadi gitu juga istilahnya, logiknya ketika gangguan dari makhluk yang tidak seharusnya ada di dunia lu pasti jauh lebih kuat. Itu yang gue pahamin saat itu dan gue tanamkan. Sampai saat sekarang ini pun gue tanamin kayak gitu. Setelah dari kondisi-kondisi kayak gitu, gue jarang tuh yang istilahnya mengalami hal-hal ekstrim kayak gitu. Yang gue bilang tadi, di belakang itu ada pohon. Tengah malam, untuk mengalahkan rasa takut gue keluar tuh tengah malam. Gue berdiri di pohon itu. Ya nggak ada terjadi apa-apa, tapi menjelang gue menuju ke arah pohon itu, anjir, ini berat, kaki gue berat, seluruh bulu yang ada di tubuh gue itu berdiri. Akan tapi setelah gue sampai di pohon itu dan gue berdiam diri sejenak di situ, nggak terjadi apa-apa, dan gue sudah ya udah kayak gini, berarti benar, logiknya benar gitu. Nah, momen kedua yang ekstrim juga menurut gua adalah ketika saat itu maghrib, kita mahasiswa itu sering main bola di lapangan yang ada di area perumahan ini. Jadi depannya itu ada lapangan yang kita jadikan tempat main futsal atau main volley. Gua balik menjelang maghrib kita balik. Gua balik ke rumah itu, gua udah tahun ke-3 kalau nggak salah, tahun ke-3. Saat itu gua udah tinggal berdua. Tapi salah satu yang tinggal di tempat 2 ini anak kedokteran. Jadi anak kedokteran ini kampusnya agak sedikit berbeda dengan kampusnya gua. Jadi dia tuh agak jauh sedikit. Oleh karena itu orang tuanya membelikan dia rumah di dekat kampus yang dia rutin ngabisin waktu untuk belajar saat itu. Jadi gue tinggal sendiri. Tetap gue tinggal sendiri di situ. Nah, gue balik, mandi, maghrib tuh gue mandi. Setelah gue mandi, selesai tuh handukan. Setelah handukan udah selesai, pas gua buka pintu toilet itu, di depan pintu itu berdiri itu nggak jauh lebih tinggi daripada gue, tapi ini gua ngomong demi Allah,
kalau terlepas saat itu gue nggak halu atau kayak gimana, demi Allah gue bisa meyakinkan itu real. Dan ini gue alamin sendiri. Di depan itu ada sesosok, gue nggak ngerti perempuan atau enggak, cuman ya dia pakai baju putih kekuningan, rambutnya itu gimbal, mukanya nggak kelihatan, rambutnya itu kayak nutupin muka kayak gitu, berdiri di depan, pas di depan pintu itu, berdiri aja kayak gini. Dan itu kaget luar biasa. Lu buka pintu terus ada sosok kayak gitu, nggak ada suara, nggak ada apa-apa, nggak ada warning sama sekali dari awal, nggak ada, cuman buka pintu dia berdiri di depan pintu. Refleks gue tutup pintu, astagfirullahaladzim, gue kaget luar biasa. Gue nggak ngerti ya, kamar mandinya itu cuman 1 kali 1 meter cuy, lo bisa ngapain gitu loh kasarnya. Gue buka, intip pelan-pelan pintunya, udah nggak ada lagi. Gue langsung ke kamar, tapi karena memang gue sudah walaupun saat itu gue udah ngerti caranya itu, cuman ya kondisi kayak gitu gue kaget juga cuy, tetap gitu ya. Ketika gue buka pintu itu, anjir, kalau dia masih ada di depan pintu gue tonjok nih kayak gitu. Tapi udah nggak ada, tapi udah selesai, maksudnya udah nggak ada yang penampakan kayak gitu, sudah nggak ada lagi gitu loh. Nah, satu hal yang gue sadarin adalah bentuk yang di depan pintu kamar mandi tadi itu adalah bentuk yang mirip dengan apa yang gue lihat di cermin di kamar ketika gue ketindihan ekstrim. Sama atau enggak, tapi mirip bentuknya. Nah, itulah kondisinya di mana kondisi spiritual atau paranormal experience gue yang menurut gue itu lumayan ekstrim. Tapi setelah itu gue udah nggak mengalami yang ekstrim. Kalaupun terjadi hal-hal yang aneh, misalnya malam seolah-olah ada yang cuci piring di belakang, seolah-olah ada yang nyapu, ada yang lari-lari, itu udah gua nggak biasa. Ya sudahlah, lo di dunia lo, gua di dunia gua, nggak saling mengganggu, nggak masalah. Pas ketika gua mau wisuda, gua punya ponakan, anak dari abang gua, itu umurnya masih saat itu baru bisa jalan, di bawah 2 tahun deh, baru bisa jalan deh. Ya 1,5 tahun atau mungkin belum setahun, karena baru bisa jalan gitu. Yang gue sadarin adalah anak dari abang gue ini sensitif terhadap hal itu. Bahkan di rumah pun kadang-kadang dia sering nangis. Bahkan setelah gue selesai kuliah pun, yang mana umurnya baru 2 atau 3 tahun, dia sering melihat, kadang-kadang dia sering melihat nenek-nenek di sudut rumah. Kadang-kadang di mall itu dia sering melihat apa ya, karena mungkin bentukannya itu yang ada di otak dia itu nenek-nenek gitu loh, ngerti nggak? Jadi dia sering lihat nenek-nenek kayak gitu di sudut, kadang-kadang kalau kalian tahu di sudut rumah tuh kayak Spider-Man, anjir, dia ngeliat kayak gitu. Itu pikiran kita kan, nggak mungkin nenek-nenek itu bergelantungan, pasti dia ya kayak gitulah. Nah, balik lagi ke cerita pas gua mau selesai mau di wisuda. Selama 3 hari, ini abang gua sama istrinya, sama nyokap gua, dan sama mertua abang gua itu datang ke situ. Teman gua yang tinggal di bareng gua itu di rumah itu, gua dari awal tetap di 7A, nggak pindah-pindah kemana sampai gua tamat. Teman gua yang tinggal bareng gua ini udah tidak ada di rumah itu, dia udah tinggal di rumah dia yang baru. Tapi dia sudah nggak bisa disewakan karena memang orang tuanya sudah membayar. Nah, saat itu kamarnya dia gue kasih buat nyokap untuk tinggal di situ. Nah, di pintu kamar itu, karena memang anaknya abang gue ini masih bayi, tidur itu masih dalam ayunan, ngerti nggak sih? Ayunan yang ada pernya gitu. Jadi kita bikin di depan pintu kamar itu ayunan kayak gitu. Dari awal pertama datang nih ponakan gue, anak abang gue ini nggak pernah bisa diam, nangis terus, sumpah nggak bisa pernah diam dari awal datang. Setiap dia mau tidur gue zaman kuliah itu lumayan alim mungkin ya. Gue alim karena terpaksa, karena takut setan mungkin. Jadi gue itu di HP gue selalu
nyimpan MP3 ayat-ayat gitu. Jadi anak itu baru bisa tidur ketika gue puterin tuh ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kursi di samping telinganya dia di atas ayunan, baru bisa tidur. Tidur itu selama ayat itu bunyi. Setelah ayat itu habis, selesai, dia bangun nangis lagi. Itu beneran, itu kejadian luar biasa, kejadian secara terus-menerus. Itu hari pertama, karena memang ini buat gue sudah mengganggu gitu, dan nggak nyaman juga buat keluarga gue. Abang gue sama istrinya juga udah kebingungan, ini gimana nih anjir, anak-anak nangis mulu gitu. Mungkin kepikiran mau pindah, nggak mau di situ gitu, karena dia udah tahu anaknya gitu. Akhirnya saat itu ketika dia nangis, anak itu menangis, ponakan gue nangis, gue gendong. Itu lagi nangis, masih berontak, nggak bisa, dia tuh nggak bisa eye contact sama gue. Pokoknya dia ngelihat ke kanan ke kiri sambil nangis, tantrum banget, nangis tapi nggak ada air mata cuy, tapi teriak nangis gitu loh. Gue kasihan gitu loh, badannya panas juga. Akhirnya gue gendong, gue bawa. Jadi di lorong itu gue bawa jalan, di lorong 6 dan 7 itu gue bawa paling ke ujung, di belakang blok D. Di belakang blok D itu pohon pisang rimbun. Gue bawa ke belakang rumah 7D, gue pegang kepalanya, terus gue bisikin. Gue nggak tahu itu ide dari mana datangnya, tapi saat itu gue udah emosi banget, gue udah parah banget, kasihan ngelihat ponakan gue, anak abang gue. Gue pegang kepalanya, gue diemin, gue bisikin ke telinga anak abang gue ini, lu kalau nggak berhenti gangguin ponakan gue, lu bakalan gue cari kemanapun, gimana pun caranya lu bakalan gue cari. Lu ganggu gue, lu ganggu keluarga gue bakalan berusaha mencari cara untuk ngebalas apa yang lu lakuin. Gue ngomong kayak gitu. Percaya atau enggak, nggak lama setelah itu anak itu diam. Sampai dia pulang tidak terjadi apa-apa. Dia bebas berlarian ke sana kemari. Nggak ada lagi yang namanya nangis-nangis, nggak ada lagi yang gua harus putarin ayat-ayat Al-Quran biar dia bisa tidur, nggak ada. Ya kalau nangis lapar, nangis jatuh ada, tapi nggak ada yang nangis yang istilahnya itu berjam-jam, nggak ada sama sekali. Gua nggak yakin itu dari mana datangnya, bener atau enggak, karena memang gua ngomong kayak gitu, tapi kejadiannya seperti itu. Itulah, akhirnya sedikit banyaknya gue percaya dengan apa yang gue pelajarin dan gue dalamin selama gue kuliah mengenai hal-hal mistik. Dan ya, selesai gue di wisuda, gue selesai, gue kerja, gue pindah. Nggak lama setelah gue wisuda, gue diterima kerja di Jakarta. So ya, itulah cerita horor buat episode kali ini. Jika menurut kalian cerita ini cukup menarik, silahkan tinggalkan jempol kalian juga, silahkan komen, subscribe dong, yang belum subscribe biar kita bisa monetize channel ini dan gue juga bisa berbagi dengan kalian nantinya. Ya, tujuan gue sih itu, sharing ke teman-teman kalian juga. Mudah-mudahan channel ini nanti bisa menjadi sumber rezeki juga buat kalian, sumber rezeki juga buat gue. Dan gue selalu ingatkan, jangan lupa juga untuk selalu bahagia, memberikan hal positif buat orang-orang di sekitar kalian, lingkungan kalian aja dulu deh. Dan selalu berusaha untuk menjaga kewarasan kita dan selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya.